Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Hai sahabat Ojon dan pageant lovers dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Yuni Keswandi, Putri Bumi Indonesia 2021 dalam karantina virtual hari kedua pemilihan Putri Pariwisata Indonesia 2022 Rethinking Tourism. Nah sahabat Ojon dan pageant lovers, hari ini kita kembali akan mendengarkan materi di sesi ketiga ini yang pastinya gak kalah menambah ilmu kita dari materi-materi yang sebelumnya. Karena hari ini kita sudah bergabung bersama-sama dengan kita, Ketua Umum Yayasan Eljon Indonesia, Bapak Martinus Joni Sugiarto, atau yang biasa kita panggil Dedi. Halo Dedi, selamat pagi. Halo Yunike, selamat pagi. Itu cantiknya. Senyum Waduh, duh jadi malu nih Dedi. Kemarin Nah, itu kan diajarin supaya ya? senyumnya kelihatannya merkah, supaya kelihatannya senyum beneran. Katanya masukin pensil ke mulut. Iya. Ayo udah Betul. belum? Udah coba tapi kebetulan di sini nggak ada pensil sih Dedi. Jadi takutnya kalau adanya yang dekat-dekat sini takutnya lebih gede nanti terlalu gede ya jadi Yunike kira-kira aja Dedi. Kira-kira segini ya Dedi ya. Gitu. Tapi udah aman lah ya Dedi ya kalau segitu nggak terlalu besar juga ya Dedi karena nanti orang-orang malah takut kalau terlalu besar mungkin ya Dedi. Gitu. Nah, Dedi, sebelum kita mendengarkan materi dari Dedi, izin ya Dedi untuk mendengarkan perkenalan dari teman-teman finalis nih Dedi yang cantik-cantik, cetar-cetar karena mereka menggunakan busana dari daerah mereka masing-masing. Izin ya Dedi. Oke, silakan. Silakan teman-teman finalis. Halo saudara semua, perkenalkan nama saya Anastasia Deborah Benyamin dari Negeri Komodo, Nusa Tenggara Timur. Hari ini saya menggunakan pakaian adat dari Rotendao. Terima kasih. Halo Dedi dan juga pemirsa semuanya, perkenalkan saya Cikita. Saya dari Papua Barat dengan nomor urut 02 dan hari ini saya menggunakan pakaian adat dari suku Moi. Terima kasih. Hello everyone and Mr. Dedi. I'm Dita Iwandari, a young entrepreneur from Sulawesi Selatan, and now I'm wearing baju bodo, also from Sulawesi Selatan. Thank you. Halo semuanya, halo Dedi, selamat pagi. Perkenalkan saya Elma Hasibuan, usia 20 tahun. Saat ini saya sedang menggunakan baju adat dari Kabupaten Simalungun. Saya merupakan mahasiswi aktif dari Sumatera Utara. Horas. Halo Dedi, perkenalkan nama saya Nanda dengan nomor urut 05 dari Kalimantan Selatan dan sekarang Nanda sedang menggunakan baju adat pengantin Mbak Amar Galung Pancar Matahari. Ini nggak kelihatan ya kepalanya tapi sejujurnya ini cantik banget Dedi. Ada melati aslinya juga. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Perkenalkan nama saya Intan, perwakilan dari Jawa Tengah. Pada saat hari ini saya mengenakan pakaian khas Jawa Tengah dengan berbahan bludruh bermodel kutu baru kancing 3. Perkenalkan saya sarjana terapan pariwisata dan mahasiswi aktif ilmu hukum. Terima kasih. Halo, selamat siang Dedi dan selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Iren. Saya nomor urut 7 dari DKI Jakarta 4. Pada hari ini saya mengenakan kebaya encim Betawi. Terima kasih. Halo, Sampurasun. Selamat siang, Dedi. Perkenalkan nama saya Kristina, nomor urut 8. Saat ini merupakan mahasiswa hubungan internasional dari Jawa Barat. Nah, pada hari ini saya menggunakan kebaya pengantin Sunda modern dari Bandung. Terima kasih. Halo, selamat siang, Dedi, dan selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Kelly Julia Ahmad, perwakilan dari Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan saat ini saya berprofesi sebagai full-time entrepreneur. Hari ini saya memakai pakaian dari adat Sumbawa. Bisa dilihat ada berbagai aksesoris, yaitu ada gelang, kemudian ada tudung dari pakaian khas Samawa. Matur tampiasi. Halo, selamat siang Dedi dan juga semuanya. Perkenalkan saya Latanya Alisa, nomor urut 10 dari DKI Jakarta 1. Saya adalah sarjana sosial dan hari ini saya mengenakan baju kebesaran Noni Jakarta. Terima kasih. Jeng Dedi dan pemirsa semuanya, saya Maria Anggreni Rahmawati.
Saya perwakilan dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada hari ini saya mengenakan pakaian adat dengan motif jumputan dari Yogyakarta. Matur suwun. Halo, selamat pagi Dedi dan semuanya. Perkenalkan saya Olivia Fatmasari dari Bengkulu nomor urut 13. Hari ini saya memakai baju kurung adat Melayu dari Provinsi Bengkulu. Terima kasih. Selamat pagi semua pemirsa dan juga Dedi. Perkenalkan, nama saya Putri Vanessa Sabila. Saya perwakilan dari Provinsi Banten. Pada saat ini saya memakai kain batik bermotif bandeng, makanan khas dari Kota Cilegon, Provinsi Banten. Terima kasih. Assalamualaikum, perkenalkan semua, nama saya Rifa, nomor urut 15. Saat ini saya lagi pakai baju motif pintu Aceh modern. Terima kasih. Halo, selamat siang Dedi dan halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Rizky Ade Putri Anggraini, nomor urut 16, mahasiswa Gizi, perwakilan dari DKI Jakarta 2. Saat ini saya mengenakan pakaian kebaya encim dari Betawi. Terima kasih. Selamat siang, Dedi Joli dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Nanda Mutiara Kansil, nomor 17. Saya mahasiswa dari DKI Jakarta 6. Di sini saya mengenakan kebaya encim khas Betawi. Terima kasih. Selamat siang Dedi, selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Sarizal Junia Zahra, saya mewakili Provinsi Sulawesi Barat dan saat ini saya menggunakan pakaian khas dari Mamasa. Terima kasih. Pun. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Syota Finanta Azani dengan nomor urut 20. Saya adalah seorang mahasiswa dan juga salah satu pendiri dari Creative Hub untuk teman-teman tuli. Dan hari ini saya menggunakan pakaian adat pengantin perempuan khas Lampung, Sulam Usus. Terima kasih. Hai semuanya, perkenalkan saya Stefani Berliana. Saya pengusaha muda dari Jawa Timur dan saat ini saya sedang menggunakan kebaya modern dari Jawa Timur. Terima kasih. Om Swastiastu, good afternoon Dedi and good afternoon my fellow friends. My name is Tania and I am 25 years old working as a medical doctor. Today I am wearing a beautiful and elegant traditional cloth of Bali, kebaya. Matur suksuma. Halo Dunsana Sadonyo, halo Dedi, selamat siang. Perkenalkan saya Dava Reisha, nomor urut 23 dari Sumatera Barat. Pada kali ini saya memakai baju adat Sumatera Barat yaitu baju kurung basiba dan juga menggunakan aksesoris seperti anting yaitu anting jariang dan kalung foto gadang. Sekian, terima kasih. Halo, selamat siang Dedi dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Alani Silvania Kambe, nomor urut 24, perwakilan dari DKI Jakarta 3. Saat ini saya menggunakan pakaian adat khas Betawi yaitu kebaya encim. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vanessa Fadila Arif, nomor urut 26, seorang pramugari perwakilan DKI Jakarta 5. Saat ini saya menggunakan kebaya kerancang dari Betawi. Terima kasih. Halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Gabriela Kristen Natalie, perwakilan dari Sulawesi Utara. Hari ini saya sedang mengenakan pakaian adat dari Sulawesi Utara yaitu Nyur Melambai. Di atas sini ada 5 sunting, tapi enggak kelihatan ya, mohon maaf. Ini padahal cantik sekali, Dedi. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dea Arini Agustin dengan nomor urut 28. Saya sebagai mahasiswi hukum dari Bumi Etam, Kalimantan Timur. Hari ini saya menggunakan baju takwo yang dimana baju ini merupakan baju kebesaran dari Kerajaan Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur dengan menggunakan sanggul bernama Tapak Langit dan kembang goyang yang berada di sebelah kiri menandakan bahwa siapapun yang menggunakannya masih lajang atau seorang gadis. Terima kasih. Halo Dedi dan halo semuanya. Saya Widya Nurtanti, mahasiswi manajemen dari Kalimantan Barat. Hari ini saya mengenakan baju manik-manik khas Dayak Kapuas Hulu. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan saya Wodesri Bintang Cahyani dari Provinsi Sulawesi Tenggara. Saat ini saya mengenakan kebaya modern dari Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara. Terima kasih. Wow, luar biasa sekali, cantik-cantik dan sangat berbedanya, tetapi tetap satu gitu ya. Terlihat uniknya seperti melihat
apa namanya, seperti lagi keliling-keliling Indonesia nih, terlihat dari busana-busananya sangat-sangat cantik dan punya khasnya masing-masing. Nah, Dedi, sepertinya teman-teman juga udah nggak sabar untuk mendengarkan materi dari Dedi, maka dari itu silakan Dedi. Oke, terima kasih Yunike. Terima kasih para finalis yang sudah memperkenalkan diri dengan pakaian-pakaian daerah masing-masing. Seperti kata Yunike, cantik-cantik semua Yunike ya. Iya, Dedi. Seolah-olah kita melihat dari Sabang sampai Merauke, se-Indonesia tampil semua. Oke, silakan Yunike supaya tidak habis waktu banyak, materinya silakan. Oke, teman-teman semua, para finalis, ini adalah data-data saya. Ada nomor WhatsApp saya, silakan kalau kalian mau catat. Ada email address saya, ada Instagram saya, dan juga ada website saya. Nah, di website itu saya sering mengupload quote of the day. Sekarang udah lebih kurang 352. Ada sudah 352 quote yang saya tampilkan. Jadi kalau lagi nganggur suka nulis quote. Nah, ini saya ingin berbagi cerita. Kecerdasan Anda bukanlah apa-apa jika tanpa sikap yang baik. Persis kayak apa yang disampaikan oleh Pak Doni tadi. Kalau sikapnya sudah nggak baik, secantik apapun nggak ada gunanya. Jadi saya pernah ikut sebuah seminar di Korea Selatan. Itu pernah cerita, justru orang yang sangat cerdas, kalau mendapat ilmu yang banyak, itu makin membahayakan. Kenapa? Dengan ilmu yang banyak, orang yang cerdas itu tidak punya perilaku yang baik, dia akan merusak. Makin cerdas dia, makin hebat dia mengisi ilmu, makin membahayakan. Jadi kuncinya sebenarnya ada di perilaku. Yang penting perilakunya harus baik. Kalau perilakunya tidak baik, sepintar apapun, ya nggak ada gunanya. Sikap adalah segala-galanya. Nah, ini juga dikutip dari Martin Luther King, ya, dan quote-nya silakan kalian baca sendiri. Itu menggambarkan kepada kita betapa sikap karakter itu begitu pentingnya untuk kehidupan kita dan kehidupan bersosial kita. Sikap itu sering mempengaruhi semua tindakan-tindakan kita. Sikap yang tidak benar sikap yang benar itu bisa mengatasi banyak rintangan. Tapi kalau sikapnya yang tidak benar, itu justru akan menghancurkan kehidupan kita. Jadi kuncinya adalah sikap, etika, itu sebagai kunci kemenangan kita. Kalau ditanya dalam kehidupan kita, siapa sih musuh kita yang paling besar? Ternyata musuh kita yang paling besar tidak berada di luar diri kita. Ternyata musuh yang paling besar sesungguhnya adalah ego yang berada di dalam diri kita sendiri. Sering-sering gara-gara mempertahankan ego dan ujungnya harus kita bayar mahal. Ternyata ego itulah yang menjadi musuh kita yang sesungguhnya. Nah, kalau kita bisa mengatasi ego kita, mungkin kita akan banyak teman. Gimana kita meredam ego yang tidak diperlukan? Itu yang sangat penting dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, ini cerita masih berkaitan dengan apa yang disampaikan Mbak Cynthia tadi pagi. Ini what you see. What you see itu penampilan kita. Sering-sering dari penampilan kita, orang sudah akan berpikir bagaimana perilaku kita sesungguhnya. Jadi kalau kita berpakaian atau menunjukkan presentasi diri kita yang tidak sesuai dengan lokasi yang seharusnya, maka orang justru akan mempertanyakan pengetahuan kita, sikap kita, ego kita. Itu akan menjadi masalah.
Jadi what you see itu sangat penting. Bagaimana Anda muncul di satu tempat, muncul di mana saja, itu sangat penting. Bagaimana penilaian orang setelah melihat kita. Setelah orang bertemu kita, melihat kita, terjadi komunikasi. Kalau tadinya orang ngelihat, wah ini orang keren banget, rapi, bersih, ngelihatnya aja seneng, senyumnya enak. Pas diajak ngomong, what you say ini nggak nyambung. Ternyata cuma cantik doang. Skill komunikasi yang seperti disampaikan tadi oleh Pak Doni, ternyata nggak ada. Ngomongnya ngelantur kemana-mana. Atau bahkan begitu ketemu, yang ada cuma ngerumpiin orang. Ceritain negatifnya orang. Lupa dengan tujuan pertemuan itu. Nah, ini what you say. Itu penting sekali. Kita mengatur komunikasi saat sebelum ketemu orangnya. Kita harus mempersiapkan kalau udah ketemu orangnya mau bicara apa ini. Ini masuk ke tahap ketiga, what you do. Apa yang Anda lakukan setelah pertemuan tersebut. Kalau di pertemuan pertama dia ngelihat Anda, waduh cantik banget nih orang, keren banget, rapi, enak diajak ngomong, apa yang dia sampaikan seperti apa yang saya harapkan. Terus misalnya terjadi sebuah komunikasi, Anda pengen menawarkan apa. Orang itu mengatakan, oke, kalau gitu besok ya saya terima proposal Anda. Gitu. Terus Anda bilang, oke Pak, besok jam 2 proposalnya datang. Ternyata dia tunggu sampai jam 2, nggak ada proposal itu datang. Dia tunggu sampai sore, dia tutup kantor, nggak datang juga. Terus nggak ada kabar berita. Besok-besoknya nggak ada kabar berita. Baru sekian hari kemudian Anda hubungin dia. Pak, maaf ya, hari itu saya sibuk banget, belum sempat bikin proposal buat Bapak. What you do ini melihat delivery apa yang kita janjikan, bisa nggak kita lakukan? Kalau kita tidak bisa mendelivery janji kita, maka yang pertama what you see itu sudah bagus banget, sudah dapat angka tinggi. What you say juga dapat angka tinggi. Ini dihancurkan oleh what you do. Semuanya hilang, nggak ada manfaatnya lagi. Hancur. Hanya karena Anda tidak bisa mendelivery janji-janji Anda. Berikut adalah, kalau semuanya terjadi bagus, betapa pentingnya networking. Setelah kita berkomunikasi, mempunyai hubungan yang bagus dengan orang, kita tetap membutuhkan networking yang terjaga dengan baik. Dengan adanya networking, kita bisa tampil di mana-mana. Dengan adanya Eljon yang menyediakan panggung, menyediakan begitu banyak event-event, maka Anda bisa membangun networking Anda di atas Yayasan Eljon. Kita bisa melihat betapa banyaknya foto-foto yang kami tampilkan, bahwa banyak networking yang bisa terjalin di antara sesama pageant, di relasi-relasi Eljon, di tempat-tempat terhormat, ya, bisa terjalin banyak networking yang harus dibangun untuk masa kita ke depan. Ini foto-foto yang saya tampilkan. Para finalis bisa melihat betapa banyaknya kegiatan-kegiatan baik di panggung nasional maupun panggung internasional yang bisa kalian manfaatkan buat masa depan kalian. Saya kira sampai di sini saja paparan saya. Mudah-mudahan sharing ini bermanfaat buat semua finalis. Dan saya kembalikan kepada Yunike. Oke, terima kasih Dedi atas materinya. Sangat bermanfaat pastinya buat teman-teman di sini. Ilmunya sangat bermanfaat dan pasti akan kita gunakan di kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Teman-teman, sekarang karena masih ada waktu,
Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya lebih lanjut atau ada yang ingin berdiskusi mungkin ya. Kalaupun teman-teman mau berdiskusi dengan hal-hal yang lainnya dengan Dedi, dipersilahkan banget karena kita masih ada waktu. Itu udah ada beberapa teman yang bertanya, langsung saja nih ketunjuk ya. Penanya pertama ada Olivia. Silakan Olivia. Terima kasih Kak atas kesempatannya. Selamat pagi Dedi Joni. Izin bertanya Dedi. Kenalin Olive dari Provinsi Bengkulu. Izin bertanya Dedi, menurut Dedi sendiri gimana sih caranya kita meningkatkan value dan gimana caranya kita bisa mempersonal branding diri kita agar lebih kualitasnya lebih baik. Menurut Dedi sendiri itu kayak gimana Dedi? Terima kasih. Oke, Olive dari Bengkulu. Gempa Bengkulu kemarin gimana? Ada dampak nggak? Nggak ada dampak, Dedi, tapi gempanya cukup kuat karena 6,5 skala Richter. Oke. Syukurlah kalau tidak berdampak, tidak ada korban ya. Ya, Dedi. Oke. Saya pikir personal branding itu sangat penting banget. Personal branding itu tidak bisa kita paksakan kepada orang harus berpikir apa tentang kita. Personal branding itu akan terbangun dari apa perbuatan kita. Jadi kalau kita biasanya janji suka molor, kita janji sama orang ketemu jam 2, kita datangnya jam 2.30. Itu branding kita langsung terekam di otaknya orang. Ya, terekam di otaknya orang sehingga orang kalau bikin janji sama kita, dia akan bilang, dia kan sering telat, pasti dia nanti telat juga. Kalau gitu kita nggak usah on time aja, kita santai aja. Nah, branding-branding seperti itu sering dibuat oleh orang-orang secara tidak sadar. Dan sebenarnya branding-branding itu yang negatif bisa membuat orang itu menjauhi kita atau bahkan banyak relation menjadi tidak akrab lagi. Salah satu contoh, saya punya teman seorang artis yang cukup ternama. Tapi kalau dia bikin janji, belum pernah satu kali pun tepat waktu. Dan telatnya itu nggak cuman sebentar, kadang-kadang telat setengah jam, kadang-kadang 1 jam. Ia datang dengan permohonan maaf dan berbagai alasan. Ya, sekali begitu saya maafin, 2 kali begitu saya tegur. Saya bilang, aku juga sibuk. Jadi lain kali kalau kamu janji, tolong tepat waktu. Karena saya cuma merencanakan kita ketemu 1 jam, 1,5 jam. Habis itu saya mau ke kegiatan berikut. Ketiga kali dia masih ngulangin. Setelah itu saya belum pernah menerima ajakan dia untuk bertemu. Dalam pertemuan apapun, kalau dia WhatsApp, dia telepon, Pak Joni yuk kita ketemu gini-gini. Saya bilang, iyalah saya nanti lihat ada waktu enggak. Kalau ada waktu saya datang. Saya tidak pernah lagi mau membuat janji dengan dia. Nah itu branding yang tercipta atas diri dia. Karena perbuatan dia sendiri. Jadi kalau kita mau branding bagus, ya kita harus menjalankan hidup dengan bagus. What you see, what you say, what you do tadi harus betul-betul kita jalani dengan konsekuensi yang benar gitu. Ya, mungkin Olive juga punya teman misalnya yang kalau ketemu pasti ngerumpi bercerita tentang kejelekan orang lain. Asal ketemu itu aja ceritain kekurangan orang lain. Nah lama-lama kan Olive juga menjadi agak kesel gitu. Ngajak dia ketemu mungkin ada maksud lain atau ada kegiatan lain atau mau diskusi hal-hal lain, tapi yang muncul adalah cerita tentang kejelekan orang. Nah biasanya teman-teman yang seperti ini akan dihindari banyak orang, kecuali kelompok-kelompoknya. Maka
Makanya sering ada orang bercerita, itu kalau bebek, ya ketemunya sama bebek lagi. Kalau kucing, ketemunya sama kucing lagi. Karena baru bisa klop gitu. Kalau nggak bisa klop. Jadi kalau orang yang suka, istilahnya suka jalan, dia harus berteman dengan orang yang suka jalan. Kalau orang itu suka ngerumpi, dia kelompok-kelompoknya ya orang-orang yang suka ngerumpi gitu. Jadi kelompok-kelompok itu akan terbentuk dengan sendirinya, dan itulah komunitas orang-orang tersebut. Pada saat Anda merasa Anda tidak berada dalam komunitas itu, sebaiknya keluar dari komunitas itu, agar Anda tidak stres, dan mereka juga jangan sampai menganggap, kok kamu diajak ngomong nggak respon sih, kok nggak nimbrung sih, kamu ikut cerita dong, kejelekan si A, kejelekan si B, ngerumpiin si Anu, padahal kamu nggak punya sikap seperti itu. Akhirnya kamu juga stres, ya kan? Nah, kalau ketemu komunitas-komunitas yang bukan kita banget, sebaiknya mundur dari komunitas itu. Oke, Olive? Ya, makasih. Baik, terima kasih, Dedi. Yuk. Oke, lanjut ke penanya kedua, ada Anya. Silakan, Anya. Terima kasih Kak Yunike untuk kesempatannya. Selamat siang, Dedi. Siang. Ya, jadi saya izin bertanya, pastinya untuk menuju kesuksesan, untuk menuju jalan kesuksesan, kita pastinya melakukan hal-hal gitu ya, untuk bisa mencapai kesuksesan tersebut. Namun, di samping itu ada banyak orang mungkin ada yang tidak suka kita melakukan A, B, C gitu kan ya. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana kita istilahnya bisa meningkatkan resiliensi terhadap komen-komen negatif dari orang lain untuk dapat menuju jalan kesuksesan tersebut, Dedi. Terima kasih, Dedi. Oke, ini yang paling banyak diketemuin oleh orang-orang yang tidak punya iman yang kuat. Kenapa? Coba kita simak secara serius. Apakah masa depan kita tergantung di mulut orang lain? Ya, yakinlah bahwa masa depan kita karena perbuatan kita. Anda mau jadi dokter, Anda kuliah dokter, karena perbuatan kita, ya kan? Anda mau jadi pramugari, Anda daftar jadi pramugari, jadilah Anda pramugari. Bukan tergantung dari apa kata orang. Kalau orang bilang, kamu mirip banget sama pramugari, tapi Anda tidak pernah menuju ke sana, ya nggak jadi-jadi. Karena jadi pramugari itu pun ada pendidikannya, ada kursus latihan-latihan yang harus dijalanin. Nah, setiap orang itu harus punya satu keyakinan bahwa masa depan dia tidak terletak di mulut orang atau sikap orang. Masa depan dia adalah terletak dari apa yang dia inginkan. Jadi kalau kita bicara inginkan, Anda harus pakai planning. Itu yang kemarin saya bilang, kita harusnya hidup by design. Kalau kita mendesainkan kita mau jadi apa, ya kalau nggak jadi tahun ini ya tahun depan. Nggak jadi lagi mungkin 2 tahun lagi. Di Eljon sendiri kita pernah punya seorang putri, itu dia baru menang setelah 3 kali ngikutin event kita. Saking ngototnya dia. Pokoknya apapun kekurangan aku sekarang, aku akan ulangin belajar lagi, aku memperbaiki diri, aku ikut lagi tahun depan. Kalah lagi, dia ikut lagi. Akhirnya, karena tekadnya dia, karena dia belajar terus, akhirnya dia menang. Itulah sebenarnya hidup itu lebih banyak bukan karena apa kata orang, tapi apa perbuatan kita. Seberapa giginya sih kita memperjuangkan kemenangan kita? Ada nggak kita pakai planning? Jadi jangan cuman ngomong doang gitu loh. Banyak orang kan cuman ngomong doang, terus yang dia salahkan semua orang. Semua eksternal faktor menjadi salah. Padahal untuk menjadi sukses, kuncinya ada di internal faktor. Ada di dalam diri kita sendiri. Oke? Ya, makasih. Terima kasih, Dedi. Iya.
Oke, langsung aja kita lanjut ke penanya berikutnya. Ada Elma, silakan. Bagaimana cara kita untuk mengembangkan kembali networking kita? Gitu. Boleh kasih tipsnya Dedi buat kita semua? Lebih menjurus deh pertanyaannya, coba. Untuk pertanyaan Dedi, saya sendiri meminta tips dan saran dari Dedi untuk mengembangkan networking. Mengembangkan networking. Iya. Ya. Oke. Mengembangkan networking itu menurut saya, Anda kalau punya 100 teman, Anda punya 100 teman, tapi kalau teman itu ditanya balik, kamu kenal nggak sama Elma? Wah, nggak begitu kenal tuh. Aku tahu dia tapi nggak begitu kenal. Terus Elma itu background-nya apa? Wah, saya nggak tahu. Dengar-dengar masih kuliah, tapi nggak tahu dia anak mana. Jadi, networking itu kalau Anda bangun secara massal, tetapi tidak intens, tidak menjadi betul-betul dekat, kecuali Anda politik. Kalau enggak, percuma. Kita ini hidup kan butuh satu lingkaran persahabatan yang intens. Jadi orang bilang teman itu kadang-kadang lebih dekat daripada saudara. Banyak yang terjadi. Teman yang mengerti kita itu jauh lebih dekat daripada saudara kita. Nah, dengan asumsi seperti itu, yang tentunya tidak berlaku buat semua orang. Tentu ada orang yang sangat dekat bersama saudaranya. Tapi kalau Anda punya teman 100 tapi tidak satu pun yang dekat, kan mendingan Anda punya 5 teman, tapi benar-benar tahu banget sama Anda, ngerti banget bagaimana sikap Anda, bagaimana impian Anda itu tipikal seperti apa. Oh, dia tipikal orangnya jujur, orangnya dapat dipercaya. Pas Anda kesulitan, Anda cerita ke dia dengan segala pengorbanan, ya deh, lu gua bantu. Gua akan bantu lu keluar dari kesulitan. Jadi kadang-kadang teman sedikit, tapi yang betul-betul mengerti kita itu lebih penting daripada teman banyak, tapi tidak satu pun yang bisa dibuat networking. Jadi jadikanlah teman-teman dekat, sekian banyak orang, untuk Anda pegang sebagai bagian dari networking. Ya. Itu harus dibangun secara konsisten dan secara terus-menerus. Saya sampai hari ini, teman-teman SMP itu masih tetap terhubung. Ya, saya luangkan waktu. Setiap bulan sekali saya cuma say hi aja. Kamu gimana? Aku lagi sakit nih. Sakit apa? Aku lagi sakit ini, sakit itu. Ya maklumlah kita udah sama-sama tua. Gitu. Nah, networking itu sering-sering tidak terbayangkan. Saya pernah dapat sebuah pekerjaan dari networking saya yang sama sekali tidak terbayang oleh saya bahwa orang ini ternyata akan menjadi orang besar. Pada saat saya bergaul sama dia, ya, 30 tahun lalu, ya dia sama sekali bukan siapa-siapa. Tapi karena kita bertemannya intens, networkingnya terus dijaga, dibangun, begitu dia ada pekerjaan gede yang dia tahu saya bisa mengerjakan, langsung dia cari saya. John, kerjakan ini nih. Ini proyeknya gede nih. Saya jujur aja. Setelah saya tangkap pekerjaan dia, ternyata saya dapat uang banyak dari situ. Nah, model-model seperti itu perlu dijaga. Setiap orang perlu ada networking. Jadi jangan sampai kita tidak satu pun kenal orang yang betul-betul yang mengetahui kita, yang bisa sejalan dengan kita. Ya, kalau saya sih berpikir saya tidak perlu banyak, perlu sedikit, tapi yang betul-betul teman, sahabat, sejati. Itu saya lebih menjaga. Nah, networking itu bisa kita bangun dari situ. Dan networking kadang-kadang ya seperti air laut, pasang surut. Ada datang lagi belakangan, kita lihat, ini nggak cocok buat networking saya, kita lepas. Ada lagi yang datang, tahu-tahu, wah bagus. Bahkan ada yang kita sengaja cari. Kita nggak kenal dia, tapi kita pengen banget
pengen banget ketemu dia karena dia adalah salah satu idola kita. Ya kita dengan segala cara akhirnya ketemu, bisa ngobrol. Nah, model-model kayak gitu kita bisa dapat networking kalau memang segala sesuatu juga kita punya target yang jelas, kita punya visi yang jelas. Jadi jangan sekedar hanya bergaul saja, tapi tidak satu pun yang menjadi teman sejati. Oke ya. Terima kasih, Elma. Dedi. Iya. Oke, kita lanjut ke penanya berikutnya. Ada Anastasia, silakan. Halo, selamat siang, Dedi. Siang. Baik, jadi saya izin bertanya. Sebagai putri pariwisata, diharapkan kita memiliki sikap profesional. Nah, menurut Dedi, kira-kira sikap profesional seperti apa yang harus kita miliki? Terima kasih, Dedi. Oke, saya pikir salah satu itu seperti apa yang dikatakan oleh Kak Cynthia tadi. Kalau sudah pengen menunjukkan bahwa Anda profesional, Anda harus tahu Anda datang ke event seperti apa. Nah, dari event seperti apa, Anda harus mempersiapkan diri seperti apa. Ya kan? Terus tidak boleh telat. Kalau Anda janji, lebih baik Anda datang setengah jam di muka. Begitu tiba di sana, kalau perlu ke kamar kecil dulu, dandan dulu, rapi-rapi, ya, touching dulu. Nah, setelah itu baru muncul di publik. Kalau Anda pengen profesional, ya, tambah lagi apa yang dikatakan oleh Pak Doni tadi. Anda harus punya skill komunikasi yang baik. Anda harus tahu gitu, bagaimana skill komunikasinya. Terus pada saat Anda muncul di setiap event, Anda juga harus tahu Anda berhadapan dengan event siapa ini. Kalau Anda pengen ke sebuah event yang ketemunya masyarakat biasa, Anda pakai high heel, pakai baju evening gown misalnya, kan nggak begitu nyambung gitu. Jadi Anda harus tahu, oh saya hari ini kegiatan saya outdoor. Outdoor itu kita ada acara, misalnya Pak Bupati bikin acara di pinggir pantai. Anda mau muncul di situ, ya bagus kalau Anda diundang. Nah, lihat dress code-nya apa di situ. Mungkin Anda bisa pakai blue jean, ya pakai atasan yang lebih simple, habis itu pakai selempang. Ya, banyak yang bisa dilakukan kalau kita mencari tahu sebelum eventnya, sebelum acaranya kita cari tahu. Persis seperti yang diajarin oleh Pak Doni tadi. Nah, setelah kita cari tahu, ya kita mempersiapkan diri secara matang. Jangan lupa skill komunikasi. Bicara sama orang kampung, sama bicara dengan Pak Bupati, tentu harus berbeda. Sopan santunnya, ramah tamahnya. Ketemu dengan Ibu Bupati, ngomongnya harus bagaimana. Ketemu dengan Ibu Gubernur, sopan santunnya mesti gimana. Jangan ketemu dengan Ibu Gubernur, tapi bicaranya sama seperti kepada teman-teman di kuliah gitu loh. Ya kan? Nah, nanti wah ini anak kok nggak sopan gitu. Nah, kita harus ada sikap-sikap kita yang benar, lihat kita berada di mana. Pada saat Anda misalnya sebagai seorang sudah terkenal lah pesohor, terus Anda diajak ke sekolah SD, masuk ke sana, Anda harus memposisikan diri dalam bahasa-bahasa dengan perilaku-perilaku yang disukain oleh anak-anak. Jika tidak, komunikasi nggak nyambung gitu. Ya, saya beberapa kali masuk ke sekolah-sekolah, taman kanak-kanak, saya jarang tuh berdiri. Begitu mereka mengurubunin datang, saya langsung jongkok, ajak mereka, sehingga ketinggian saya dengan mereka itu hampir sama. Gitu. Jadi bagi mereka juga tidak melihat ke saya dengan menaikkan kepalanya tinggi ke atas. Jadi saya yang turun, saya jongkok gitu loh, ajak mereka ngobrol, ajak mereka
bicara, ajak mereka bercanda. Karena anak-anak itu kalau kita diem, apalagi kalau muka kita memang sudah dapat karunia, mukanya serius gitu. Wah, mereka sudah mulai takut tuh anak-anak. Jadi muka kita harus ya banyak senyum, banyak bercanda gitu dalam bahasa mereka. Nah, saya pikir itu ya. Dari NTT. Terus saya kapan mau diajak ke NTT? Kapan saja boleh, Dedi. Silakan. Mari datang ke NTT dan menikmati semua destinasi wisata yang sangat indah. Oke, sip. Makasih. Oke, kita lanjut ke penanya berikutnya. Ada Intan, silakan. Terima kasih atas waktunya, Kak. Perkenalkan, diri saya Intan, perwakilan Jawa Tengah. Pertanyaan untuk kali ini, jadi bagaimana sih caranya kita dihadapkan dengan keadaan atau situasi yang tidak sesuai dengan kita, namun kita perlu banget nih networkingnya. Kadang kan kita perlu menurunkan ego kan, bagaimana padahal ini tidak sesuai dengan kita, tapi bagaimana cara kita tetap bertahan di situ karena kita perlu networking tersebut. Itu deh, bagaimana cara Dedi, menurut Dedi saran buat saya seperti itu. Terima kasih. Oke, pertanyaannya mudah. Suasana tidak menyenangkan atau tidak seperti apa yang Anda harapkan. Anda pengen dia berubah? Bisa nggak? Mungkin nggak? Kan tidak mungkin. Ya, terus kalau Anda lihat, artinya itu adalah seseorang yang berada di luar diri kita. Sekarang kalau dibalik, Intan sudah mempersiapkan diri untuk sebuah pertemuan. Intan kuasa 100% nggak atas diri Intan? Itu pun tidak. Kenapa? Kita banyak melihat kejadian-kejadian. Apabila kejadian itu, pertemuan itu tidak dikehendakin oleh Tuhan Yang Maha Esa. Orang sudah janji nih besok ketemu. Tahu-tahu pagi-pagi bangun tidur dia diare. Dia ke belakang 3 kali, 4 kali. Akhirnya apa? Akhirnya dia terpaksa membatalkan pertemuan itu. Ya kan? Mendadak dia sakit. Anda mau foto session besok, udah cantik-cantik, udah segala macam persiapkan. Tahu-tahu begitu bangun pagi, pengen pergi foto sessionnya, jerawat-jerawat di muka keluarnya gede-gede segede jagung. Bisa nggak kita mengontrol diri kita 100%? Nggak bisa. Jadi faktor X itu masih ada. Jadi kalau diri kita, selain dari kita harus tahu diri, misalnya, udah tahu nih, kalau gue kurang tidur, pasti gue jerawatnya muncul. Oh, oke. Kalau gitu, kalau dalam 2 hari ini saya mau foto, berarti saya jangan kurang tidur. Udah tahu nih, saya nggak bisa makan yang asem-asem. Besok saya ada pertemuan orang. Hari ini diajak temen makan yang asem-asem. Wah, kita lupa diri. Udah, makan seenaknya. Besok pagi, tahu-tahu sudah diare-diare. Nah, jadi nggak pertemuannya? Nggak jadi. Jadi kita hanya bisa memaksimalkan bagaimana mengontrol diri kita semaksimal mungkin. Nah, mengontrol diri kita aja begitu sulit. Mungkinkah kita ngontrol orang lain? Nggak bisa kan? Nah, jadi tinggal kita lihat. Networking ini memberikan manfaat seberapa besar. Jangan terlalu memaksakan diri. Kalau memang tidak cocok, ya sudah, jangan paksakan. Kalau saran saya begitu. Oke? Ya. Oke, terima kasih Dedi atas jawaban-jawabannya. Di sini teman-teman masih ada yang ingin bertanya, tapi sayang sekali ternyata waktu kita telah habis ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman ada yang masih ingin berdiskusi lebih lanjut dengan Dedi, bisa dikontak mungkin WhatsApp-nya atau Instagram Dedi juga atau emailnya juga tadi karena udah diberitahukan dari slide pertama tadi ya presentasi itu. Oke.
Nah, Dedi, sebelum kita berpisah secara virtual, izin Dedi untuk mengabadikan momen hari ini Dedi dengan cara berfoto. Izin ya, teman-teman, yuk kita siap-siap senyum kita, siapin senyum kita. Kalau kalian mau senyum gigi, boleh kira-kira 1 pulpen ya lebarnya ya, jangan lebih lebar, nanti orang takut. Ntar laler masuk. Iya, itu lebih parah lagi sih, Dedi. Oke, yuk kita foto dalam 3, 2, 1. Satu kali lagi, 3, 2, 1. Oke, Dedi terima kasih sekali lagi atas materi-materinya, sangat-sangat bermanfaat. Oke, terima kasih semuanya. Terima Terima kasih Nike. Ya, sampai ketemu. Sampai ketemu Dedi, stay healthy. Ya. Nah, sahabat Eljon dan pageant lovers dimanapun Anda berada, itulah tadi sesi ketiga kita bersama dengan Dedi. Nah, sahabat Eljon, tetap saksikan karantina virtual pemilihan Putri Pariwisata Indonesia 2022, karena kita akan kembali lagi nanti mendengarkan materi-materi yang pastinya nggak kalah hebatnya dari narasumber yang pastinya berkompeten juga. Maka dari itu, tetap saksikan pemilihan Putri Pariwisata Indonesia 2022, karantina virtual hari kedua bersama saya Nike Suwandi, Putri Bumi Indonesia 2021 hanya di Eljon TV. Kalian udah pada nonton kan? Nah, sekarang giliran kalian untuk tekan tombol subscribe, like, dan juga tekan tombol loncengnya. Dah!